membantu kita untuk buka acara ya. Oke, salam kenal dulu Bapak Ibu semua, nama saya Dani, ya, saya asal Kota Balikpapan. Kebetulan saya sudah tergabung dalam perusahaan SIP Internasional kurang lebih hampir 6 tahun Bapak Ibu semua. Nah, mungkin Bapak Ibu semua saya langsung saja ya supaya kita jangan terlalu lama-lama takutnya nanti tidur semua ya. Pokoknya anggaplah malam hari ini untuk Bapak Ibu semua yang diundang ya lagi diajak dengar dongeng Bapak Ibu semua. Boleh ya? Ya, oke. Dan juga untuk teman-teman semua yang lagi dalam perjalanan, ada Pak Windy, ada Bu Beverly, ya semoga perjalanan semua lancar. Dan kemudian terima kasih juga ya untuk Bapak Ibu semua teman-teman yang sudah bersedia untuk bisa on cam. Karena saya percaya biasa kalau on cam itu pasti lebih fokus ya. Tetapi pasti ada beberapa hal mungkin teman-teman nggak bisa on cam ya. Ya nggak apa-apa, yang penting mudah-mudahan teman-teman bisa fokus sehingga waktu yang sudah teman-teman luangkan malam hari ini bisa lebih bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman, mungkin saya malam ini lebih kepada menjadi juru bicara pengundang Bapak Ibu semua. Ya, malam hari ini saya ingin sharingkan Bapak Ibu semua tentang sebuah proyek ya baru perusahaan kami yang kami baru launching per tanggal 1 Agustus ya. Kebetulan proyek ini Bapak Ibu semua dia berhubungan dengan dunia kripto ya Bapak Ibu semua. Ya mungkin izin nih Bapak Ibu semua, saya pengen tanya nih untuk teman-teman sini, siapa yang sebelumnya sudah pernah dengar kripto atau Bitcoin? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu semua? Ya, oh banyak ya, ada juga yang enggak ya. Enggak apa-apa Bapak Ibu semua, untuk mungkin yang belum dengar ya, mungkin mudah-mudahan bahasa saya tidak terlalu teknis, karena menurut saya hari ini dunia kripto ini sebenarnya sudah banyak orang pernah dengar, tapi banyak sekali ya juga sebenarnya cuma tahu kulit doang. Ya mungkin saya jelasin singkat saja Bapak Ibu semua, apa sih kripto. Nah, informasi Bapak Ibu semua, kripto ini kalau di Indonesia itu sudah resmi ya, diakui oleh pemerintah kita itu sebagai aset komoditas. Ya banyak perdebatan, ada yang bilang ini komoditas, ada yang bilang ini mata uang ya, tetapi di Indonesia itu resmi diakui sebagai aset komoditas. Ya, dalam bentuk digital. Ya, digital seperti apa Pak Dani? Ya, seperti GoPay lah. Siapa yang pernah pakai GoPay? Pernah dengar GoPay? Ya, ya GoPay kan kita bisa transaksi elektronik ya. Kita nggak pernah bisa pegang, tapi kita bisa transaksi secara nyata ya. Jadi barangnya digital ya. Jadi kalau komoditas ya mungkin sama kayak emas, batu bara, apalagi ya mungkin kalau Wengki mainnya udang ya, itu komoditas juga ya kan. Jadi komoditas itu yang namanya komoditas, emas, batu bara dan lain-lain. Harganya naik dan turun itu tergantung permintaan dan supply-nya, supply dan demand. Biasa kalau supply-nya berlimpah, harganya akan jatuh. Demikian juga supply-nya menurun, dia semakin langka, harganya naik. Seperti itulah Bapak Ibu semua. Nah, kebetulan kalau Bapak Ibu semua nih, biasa nih ibu-ibu nih, kalau Anda mau beli emas kan sudah pasti biasa kan pergi ke toko emas. Nah, kalau di dunia kripto kita melakukan jual beli aset kripto secara langsung, itu kita harus pergi ke bursa kripto. Nah, bursa kripto terbesar di dunia itu namanya Binance ya. Pernah dengar Bapak Ibu semua? Binance? Yang pernah katakan? Binance. Padahal saya sudah sebut 2 kali 3 kali belum dengar sebenarnya, canda ya. Kalau di Indonesia yang besar, yang resmi, yang sudah diawasi oleh OJK sama Bapepti itu namanya toko kripto sama Indodax yang terbesar di Indonesia. Ya mungkin Bapak Ibu semua saya langsung mau share saja, saya punya screen. Ya untuk mungkin Bapak Ibu semua teman-teman yang belum pernah dengar sama sekali soal kripto, ya jadi kalau di dalam dunia kripto itu Bapak Ibu semua ada bulletin atau situs, itu namanya CoinMarketCap. Bapak Ibu semua boleh download secara lewat langsung dari browsing juga, atau Bapak Ibu semua juga boleh ini yang gambarnya nih CoinMarketCap ya. Boleh juga buka download juga di Play Store juga ada namanya CoinMarketCap. Nah, CoinMarketCap, dia ini melacak semua transaksi yang terjadi dalam dunia kripto, ya dari bursa kriptonya, dari perdagangan aset kriptonya. Jadi semua itu dilacak. Kenapa? Kenapa saya sangat tertarik dengan dunia kripto? Karena dalam dunia kripto ini semuanya itu transparan, Bapak Ibu semua. Ya misalnya kalau kita di rekening kita di bank, kan namanya nomor rekening. Ya, kalau dunia kripto di blockchain itu dia pakai wallet address. Nah, kalau saya tahu wallet address Bapak Ibu, ya siapapun yang tahu wallet address Bapak Ibu, siapapun dari kita itu semuanya bisa mencek semua transaksi perdagangan yang Bapak Ibu lakukan. Ya karena dalam dunia kripto itu betul-betul transparan, yang anonim pemiliknya siapa yang kita nggak tahu, Bapak Ibu semua. Ya contoh di sini saya mau kasih tunjukin Bapak Ibu semua. Ya Anda bisa cek dari aset apa aja terjadi dalam dunia kripto. Ini semua real time, bisa dilacak karena semuanya transparan.
Ya, Anda juga bisa mencek bursa-bursa kripto yang terbesar di dunia. Anda bisa lihat di sini yang besar pertama nomor satu adalah Binance, ya kan? Bukan cuma kata saya ya. Kemudian yang kalau di Indonesia yang besar itu ada namanya Indodax. Ya, Indodax itu ada di peringkat 51 dunia. Ya, per hari ini dia punya transaksi kurang lebih 150 triliun. Ya, ada lagi toko kripto. Mana toko kripto ya? Ya, ini nomor 76. Dia punya transaksi per hari ini adalah 146 miliar. Nah, tetapi yang terbesar di sini adalah Binance. Kalau kita cek di sini, Binance ini per hari ini, Anda bisa lihat itu volume transaksi per hari 24 jam, tertingginya adalah 1.700 triliun. Jadi Binance ini, transaksi kripto orang jual beli di Binance ini, dia punya rata-rata per hari itu 1.000 sampai 2.000 triliun, Bapak Ibu semua. Per hari. Oke ya, 1.000 triliun, 2.000 triliun besar atau kecil, Bapak Ibu semua? Besar banget, sepakat ya. Nah, hari ini Anda mau ngerti nggak ngerti, hari ini transaksi kripto itu begitu sangat besarnya. Ya, teman saya, ya ada ya, teman saya ini laki-laki tulen, Bapak Ibu semua. Dia ini suka sekali, ya, dia ini sukses karena jualan kosmetik wanita, ya, sama softtek, Bapak Ibu semua. Ya, menurut Anda, teman saya cowok ini pernah pakai softtek nggak? Nggak pernah, ya. Dia ngerti nggak ngerti, ya, tetapi di sana transaksinya besar, betul ya. Nah, sama Bapak Ibu semua. Malam hari ini Bapak Ibu semua, yang saya mau ajak, mau sharing dengan Bapak Ibu semua, saya mau kasih tunjuk dengan Bapak Ibu semua, Anda paham nggak paham? Mengerti nggak mengerti? Transaksi dunia kripto ini begitu sangat besar sekali. Nah, saya ini pengen ajak bagaimana kita ini bisa punya berdagang, melakukan jual beli kripto, dapat keuntungan dari sini. Ya, tetapi sekali lagi Bapak Ibu semua, perusahaan kami SIP Internasional itu bukan perusahaan investasi. Jadi sekali lagi kami tidak sama sekali tidak pengen mengajak Anda investasi di perusahaan kami, enggak. Oke ya. Yang kedua, kami juga bukan perusahaan-perusahaan yang kayak Anda pernah dengar dia buat kripto baru nawarin sama Anda untuk beli. Tidak juga Bapak Ibu semua. Ya, lebih kepada kami ingin ajak Anda berdagang mendapatkan keuntungan dalam dunia kripto. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pernah diajakin bisnis apapun yang berhubungan sama kripto, ya, dia bilang, wah untungnya bla 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 bla. Supaya Anda nggak kena tipu, gampang. Anda buka di CoinMarketCap, Anda tinggal tanya aja sama dia, nama exchange-nya apa? Anda tinggal cari, ketik aja. Kalau di situ nggak ada, artinya jangan Anda ikuti, teman-teman semua. Tetapi kalau di sini saya ketik Binance, saya ketik Binance, semuanya langsung muncul, ya, Binance yang terbesar, teman-teman semua. Paham maksud saya? Ya, jadi Bapak Ibu semua, hari ini saya pengen ajak Anda berdagang, tetapi kalau supaya Anda bisa berdagang kripto, ya Anda harus buka dulu rekening di bursa kripto. Ya, saya saran sini adalah pakailah Binance, Bapak Ibu semua. Nah, terus dagangnya bagaimana Pak Dani? Nah, kebetulan kami punya perusahaan, ya, kita ini punya satu software yang bisa membantu Anda melakukan perdagangan jual dan beli kripto secara otomatis. Ya, supaya saya nggak terlalu teknis, anggap aja begini deh, Bapak Ibu semua. Nah, anggap aja Anda hari ini saya mau ajak kita dagang kripto. Kita buka toko dagang kripto. Nah, ada orang ya yang mau kerja sama kita, bantu kita jual dan beli, tetapi kontrol uang kita 100% di tangan kita. Ya, dia ini Anda bisa kontrak dia kerjanya per tahun, per 7 tahun, atau seumur hidup. Seperti apa softwarenya? Seperti ini. Ya, nah, jadi software kami ini secara web base ya, dia Spotlution namanya. Ya, jadi software ini tinggal dihubungkan, itu ada API binding. Saya buka di sini. Nah, dia ada IP yang saya tinggal connect sama saya punya akun Binance. Kemudian API key, dan saya hanya kasih izin software ini hanya bisa melakukan jual dan beli saja, ya. Nah, jadi data yang ada di rekening saya di Binance saya itu muncul di sini, ya. Nah, contohnya di sini Anda bisa lihat ada yang sebelah kiri atas ada Binance USDT. Nah, ini ilustrasinya gini. Di sebelah kiri itu adalah modal dagang saya, ya, modal pulakan saya. Kemudian si pegawai software ini pegawai saya bantu saya melakukan beli dan jual. Nah, kalau dia belanja barang, dia carikan poin-poin yang bagus, yang laku, yang nggak busuk, ya.
Kalau dia beli, berarti modal saya yang sebelah kiri itu Binance USDT-nya akan berkurang, maka sebelah kanan adalah stok barangnya. Fine asset itu stok barangnya. Berarti kalau dia belanja, stok barang bertambah. Kalau dia jual, berarti stok barang berkurang, modal bertambah, plus untung. Gampang Bapak Ibu semua? Ya, nah, kalau Anda lihat di situ fine asset ini adalah barang dagangannya, nah perinciannya di mana Pak Dani? Perincian barang dagangannya, stok barangnya, laporannya ada di sebelah kanan bawah, Anda pencet, yang di bagian pasar. Nah, Anda bisa lihat di sini saya punya stok barang, ada poin XRP, ada 163 poin, ya, ada BNB, ada ETH, dan seterusnya. Ya, nah, kalau saya mau lihat stok barang saya, penjualannya keluar masuk seperti apa, saya tinggal klik di sini. Di BNB transaction. Jadi satu barang, stok barang dagangan saya ini BNB ini, dia punya laporan beli barang, jual barang, semuanya sangat jelas ada di sini, Bapak Ibu semua. Dari keluar dan masuknya. Ya, perinciannya. Jadi dia ini tugasnya adalah cari barang yang bagus. Kalau kita pedagang, Bapak Ibu semua, kita itu pengennya beli harga barang di atas harga mahal atau harga murah. Yang murah boleh angkat tangannya? Nah, berarti pengusaha semua. Ya, tentu yang murah lah, Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi memang dia akan warnanya merah. Kalau kita mau dagang, kita maunya merah atau hijau, Bapak Ibu semua? Hijau dong, ya, untung dong. Nah, laporan penjualan untungnya di mana? Aku masuk kembali ke home. Ya, saya buka di profit. Nah, ini bisa dilihat, ya, saya punya modal ini buka toko saya. Kebetulan saya baru mulai buka tokonya ini dari bulan 6. Ya, awal saya nabung itu $700 modal saya. Ya, setiap bulan saya tambah lagi $700. Sekarang saya sudah tambah 4 kali. Jadi total modal saya keluarkan kurang lebih $2.800. Total profit saya dari bulan 6 itu sampai sekarang adalah $700. Per hari ini saya punya keuntungan penjualan tanggal 24. Saya ada dapat untung $6,5. Dari mana penjualannya? Saya tinggal buka perinciannya. Nah, di sini bisa kelihatan Bapak Ibu semua perinciannya. Nah, saya ada jual, ambilnya di klik Bapak Ibu semua, ada jual koin BNB ambil untung $0,2, ETC $0,3, ETH $0,3. Nah, bisa bantu saya Bu Rosni bacakan yang di atas penjualannya jam berapa? Jam 18.23 lewat 39 detik. Ya. Nah, jadi laporan keuangannya, penjualannya di sini adalah jam 18,23. Katanya si software ini. Ya, tapi saya sebagai pemilik usaha, saya harus bisa periksa dong. Saya periksa di mana? Di rekening saya di mana? Di Binance ya. Saya kasih tunjuk Binance saya. Nah, ini rekening Binance Bapak Ibu semua. Ya, data yang muncul di dalam Spotlution tadi itu hanya membaca data, tapi semua keuangan saya ada dalam rekening saya sendiri di sini. Tidak ada satupun orang yang bisa sentuh uang saya, tidak ada satupun orang ada cara bisa ambil uang saya. Nah, saya mau lihat rekening saya itu saya buka di kanan bawah ada dompet. Nah, dari ringkasan ini Bapak Ibu semua Anda bisa baca, total dana saya di spot adalah 3.126. Ya, tetapi ada yang di earn itu $2.000. Nah, jadi saya agak lari sedikit ya. Jadi kenapa hari ini saya secara pribadi saya nggak suka taruh uang di bank? Ya, teman-teman tahu nggak kalau hari ini ada taruh uang di bank itu tidak ada bunganya sama sekali. Tahu? Ya, tapi kalau hari ini saya bisa punya staking. Saya ada taruh kurang lebih $2.000. Ya, staking itu kayak deposito, teman-teman. Ya, depositonya 1 tahun 8%, tapi dia fleksibel, tidak terkunci. Kapanpun saya butuh uang saya tarik, ya, itu bisa kembali. Ya, kira-kira 8% dolar, untung nggak? Banget, ya. Jadi uang saya aman di rekening saya di Binance. Ingat, Binance ini adalah bank kripto terbesar di dunia. Nah, kemudian saya masuk ke spot. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, saya punya USDT 1000. Oh, tadi ya, Bu Rosni ya. Tadi cek ini ya, mutasi ya. Nah, saya bisa lihat mutasinya. Apakah si karyawan ini saya benar gitu. Anda bisa lihat di atas ada jual koin ETH jam berapa? 18.23,38. Sama persis? 39 ya. Sama persis ya, Bu Rosni ya? Iya, sama persis Pak Dani. Nah, jadi di sini yang teman-teman lihat adalah laporan semua keuangannya itu dapat, teman-teman. Ya, pertanyaannya Pak Dani untungnya berapa? Ya, relatif, teman-teman. Anda bisa lihat ya, kalau bicara toko ya untung nggak selalu tiap hari sama. Ya,
pernah $12, pernah $4, pernah $0,9, pernah, tetapi dia dagang tiap hari 24 jam. Ya, si karyawan ini softwarein karena dia sifatnya software, dia kerja sama saya 24 jam. Ya, saya kontrak 1 tahun bisa, 7 tahun bisa, nggak pernah ngeluh, nggak pernah komplain, nggak pernah minta naik gaji, kerjanya rajin lagi. Kira-kira menarik nggak? Ya, nah, oke. Ya, mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat ya. Nah, jadi kalau bicara untung, teman-teman relatif ya. Saya pernah kok 1 hari itu untung kurang lebih 10% pernah. Tapi apakah tiap hari? Nggak juga. Kalau modal saya total 2.800, saya baru jalankan toko kripto saya ini 4 bulan. Saya hitung kurang lebih saya dapatnya 6%. Ya, saya nggak tahu ya, per bulan 6% bagi Anda itu besar atau kecil. Tapi bagi saya itu besar banget, teman-teman semua. Saya nggak perlu sibuk lagi bayar listrik dan lain-lain. Betul ya? Nah, yang paling penting adalah kontrol uang saya 100% di tangan saya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah kontrol perintahnya Anda sebagai pemilik bisnis, sebagai pemilik usaha. Kontrol perintahnya itu ada di Anda. Di mana lihatnya? Anda bisa lihat di general strategi. Ya, general strategi. Nah, jadi kalau misalnya Anda usaha, Anda dagang kripto itu gini nih sifatnya, ya. Anda misalnya nih Anda baru dagang nih, Anda bingung mau buat money management seperti apa. Anda tinggal tulis aja modal Anda berapa di sini. Misalnya Anda mau tulis, Pak, saya mau mulai dengan modal 1.000 misalnya. Nanti tiap bulan saya mau nabung, silakan. Anda tinggal calculate. Ya, nah calculate itu udah di bawahnya ini kan ada ini, saya terjemahkan aja ya. Ada volume dari modal 1.000, Anda berkata Anda kasih perintah sama Anda punya software ini, pegawai Anda, tolong ya, bantu saya cari, saya mau tanya dulu dengan teman-teman, boleh bantu saya ketik. Ya, teman-teman, Anda kalau sebagai seorang pengusaha, Anda pedagang, Anda itu pengen stok barang yang laku atau nggak laku. Boleh bantu saya ketik kolom chat. Barang yang laku atau nggak laku? Ya, yang laku lah, ya kan? Nah, maksudnya volume transaksi 200 juta itu maksudnya gini, dia hanya akan belikan Anda, karena koin kan ada banyak, teman-teman. Kripto kan ada banyak. Dia hanya akan belikan hanya koin-koin yang punya transaksi 1 hari itu di atas 100 juta US dollar atau kurang lebih 1,5 triliun. Ya, teman-teman tinggal pikir, kalau ada satu barang, ya 1 hari punya transaksi 1,5 triliun, berarti barangnya laku atau enggak? Laku dong, ya. Dan yang kedua, saya terjemahkan lagi. Setelah 1.000 itu ada bawahnya 15. Maksudnya gini, kita ini kalau kita mau dagang, kita dagang itu kan beli barang murah, jual mahal. Beli harga di bawah, jual di atas. Oke ya. Pertanyaannya kalau teman-teman beli emas, ya, teman-teman hari ini beli emas, tahu nggak besok itu naik dulu atau turun dulu? Nggak ada yang tahu, betul? Ya kan? Nah, makanya kita nggak boleh pakai langsung semua 1.000. Nah, dari money manajemennya ini, dia hanya pakai $15 satu kali beli. Kalau turun, dia beli lagi di bawah $15. Kalau naik, dia jual. Seperti apa sih, Pak? Ini saya kasih tunjuk visualnya. Ya. Misalnya ini saya punya koin BTC, Anda kelihatan ya? Beli di bawah, jual di atas. Ya. Anda kalau mau punya toko, maunya tokonya sepi atau rame, teman-teman semua? Rame, ya kan? Nah, Anda bisa lihat bagaimana kinerjanya. Ya, ini dia jualnya beli, jual, kerjanya 24 jam. Nggak pernah komplain, nggak pernah mintanya gaji, nggak pernah istirahat, ya kan? Kerja untuk kita 24 jam. Ya, kira-kira senang nggak? Ya, dan ini semuanya transaksinya real, teman-teman semua. Oke ya. Nah, selanjutnya, yang ketiga, koin, maksimum koin. Maksudnya apa? Maksudnya dari $1.000 itu dia akan bantu Anda cari maksimum 3 koin. Atau anggapannya 3 macam barang untuk bantu jualan. Ya, ini kalau Anda pakai general strategi, ya yang otomatis. Ya, kemudian setelah jelas perintahnya daripada Anda, ya dia menggunakan technical analysis. Jadi dia nggak langsung beli. Ya, untuk teman-teman yang ngerti, Anda boleh ganti-ganti teknikalnya. Ya, mau Bollinger Band, mau Fibonacci dan sebagainya. Ya, maksudnya apa? Dia akan tunggu barang, itu tunggu dulu harga di bawah, baru dia beli. Ya, jadi software ini betul-betul
pintar teman-teman. Dia mikir, Anda nggak ngerti, tapi software ini pintar bisa bantu Anda dagang yang profit teman-teman semua. Oke ya. Nah, kemudian teman-teman, di sini kita cuma kontrak dia per tahun, per 7 tahun, atau seumur hidup. Ya, intinya gini loh teman-teman. Ya, jika menurut Anda ini menarik, ya teman-teman juga boleh coba dulu. Ya, kira-kira cukup menarik nggak teman-teman semua? Yang menarik boleh angkat tangannya. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Ini mata duitan semua ya teman-teman semua ya kalau soal cuannya. Canda. Ya, nah teman-teman, tetapi di sini kita ada yang namanya orang kerja sama kita kan. Kalau kita kerja dia punya prestasi, kita kasih sedikit apresiasi kan dia kerja lebih semangat, betul ya. Nah jadi teman-teman, contoh nih. Kita itu setiap kali ada profit kita kan bagi tip untuk software ini 20%. Ya, pertanyaan saya, contoh nih, misalnya Pak Sofyandi nih, ya kalau Pak Sofyandi ini dia ada jual beli, ya jual beli misalnya satu hari Pak Sofyandi ada profit 10%, $10. Berarti kan Pak Sofyandi kan harus kasih tip $2 kan, kalau 20% ya, betul? Nah pertanyaannya, si software ini bisa nggak $10 masuk kemana? Kan masuk ke Binance Anda kan, rekening Anda kan, betul? Bisa nggak software ini langsung minta ambil uang dari rekening Anda? Nggak bisa, nggak ada cara. Ya, nah makanya di sini kita pakai dompet tengah teman-teman. Ini yang namanya kredit. Nah kredit ini teman-teman kita anggap kayak isi dompet celengan ya di toko. Ya, setiap kali dia dapat jualin kita kasih untung, dia ambil 20% dari celengan ini. Nah celengan ini Anda boleh isi, ya, jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Ya contoh, waktu Pak Sofyandi punya untung $10. Misalnya Pak Sofyandi isi $50, maka waktu Pak Sofyandi dapat $10, maka dia akan ambil $2 dari $50 ini, sisa 48. Waktu Pak Sofyandi untung lagi, dia ambil lagi. Pak Sofyandi nggak untung, dia ambil nggak? Nggak bisa. Ya, jadi kita ambil di situ uang tengahnya, teman-teman semua. Jelas ya? Nah, oke, teman-teman. Nah, software ini teman-teman saya sudah coba sendiri dan banyak teman-teman dari kami. Karena hari ini teman-teman Anda ngerti nggak ngerti, kripto ini aset masa depan, teman-teman. Ya, kalau Anda mau pelajari lebih dalam tentang dunia kripto, nanti Anda boleh minta pengundang Anda itu untuk digabung dalam satu buah grup, kita bisa bekerja sama-sama di sana.